Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Sintiawati dengan NIM 191410203, kelas SI 6E, mata kuliah IT Risk Management. Di sini saya akan menjelaskan materi MIT yang berjudul Resiko terkait TI dan dampak bisnis. Resiko terkait TI dan dampak bisnis. Manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, mengatur resiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer resiko pada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek buruk dari resiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari resiko tertentu. Manajemen risiko memiliki peranan yang sangat penting untuk pengembalian keputusan terhadap resiko-resiko yang terjadi, membantu pengaturan risiko teknologi informasi, membantu perkembangan proses bisnis dan memberikan keuntungan dan efisiensi terhadap pengendalian risiko, melakukan penghapusan nilai-nilai sisa, pengurangan terhadap beban, dan manajemen sumber daya yang efektif. Terdapat beberapa resiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya perkembangan suatu sistem informasi, antara lain: 1. Sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope scrap atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. 3. Sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi atau TI sekarang ini sudah menjadi perhatian di semua bidang, dikarenakan nilai aset yang tinggi yang mempengaruhi secara langsung kegiatan dan proses bisnis. Kinerja TI terhadap otomasi pada sebuah organisasi perlu selalu diawasi dan dievaluasi secara berkala agar seluruh mekanisme manajemen TI berjalan sesuai dengan perencanaan, tujuan, serta proses bisnis organisasi. Selain itu, kegiatan pengawasan dan evaluasi proses bisnis organisasi tersebut juga diperlukan dalam upaya pengembangan yang berkelanjutan agar TI bisa berkontribusi dengan maksimal di lingkungan kerja organisasi. Bagaimana dengan organisasi bisnis saat ini dalam mengelola risiko TI? Aspek risiko TI saat ini tidak hanya dinilai dari kehidupan aset TI, namun dinilai juga dari kehidupan bisnis akibat kehilangan data, pelayanan hukum dalam transaksi elektronik, bencana yang mengakibatkan terhentinya proses bisnis. Akibat pengelolaan risiko TI mempengaruhi pengembangan strategi manajemen TI. Ancaman TI pada umumnya berkisar pada kondisi perangkat TI, program-program jahat, kegagalan perangkat lunak, virus, spam, phishing, dan ancaman terbesar adalah kesalahan manusia dalam mengelola sistem TI. Pengelolaan data dan lain-lainnya. Setelah mengetahui ancaman-ancaman yang dapat terjadi, maka mulailah kita dapat mengelola risiko TI dengan tahapan: pertama, mengidentifikasi risiko; 2. Menilai risiko; 3. Mengurangi risiko; 4. Mengembangkan rencana respon; 5. Mengkaji prosedur manajemen risiko. Mengapa perlu manajemen risiko informasi? Karena teknologi informasi membantu sumber daya manusia (SDM) organisasi untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Pentingnya pengelolaan bidang teknologi informasi menyebabkan perlu dilakukan pengamanan aset yang digunakan dalam teknologi informasi atau dikenal dengan istilah keamanan teknologi informasi. Teknologi informasi yang dibangun pada sebuah organisasi harus menggunakan sistem yang interaktif dan mudah digunakan serta memberi rasa nyaman bagi pengguna tanpa menyampingkan aspek keamanan informasi. Tujuan dilakukan implementasi manajemen risiko di PT XYZ. Pertama, untuk memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai, serta telah dibuat rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, baik dari aspek strategi, operasional, reporting, dan compliance. 2. Memastikan struktur perusahaan memiliki peta risiko atau risk register yang direview setiap tahun. 3. Memastikan bahwa rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak atau kemungkinan terjadi risiko telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi tingkat risiko atau tingkat dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko. 4.
membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai resiko-resiko yang ada di perusahaan. Kerangka kerja COVID-5 RISE untuk manajemen risiko. COVID-5 menyediakan kerangka kerja komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya terkait tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan TI. Sederhananya, COVID-5 membantu perusahaan untuk menciptakan nilai optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat resiko dan penggunaan sumber daya. Baiklah, terima kasih. Inilah penjelasan materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.